Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wassalim. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa aqimus sholah wa atuz zakat. Tegakkanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Jadi sepanjang isi kandungan Al-Quran ada sekitar 28 ayat yang menjelaskan tentang wa aqimus sholah wa atuz zakat. Allah meletakkan ayat sholat dan zakat secara bersamaan. Jadi ini menunjukkan bahwa zakat adalah hal yang sangat penting, yang setara kedudukannya dengan sholat. Nah, problematika pada hari ini kaum muslimin tidak melaksanakan amaliyah zakat sebagaimana yang digariskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Dari mana indikasinya? Kita melihat banyaknya perbedaan antara pelaksanaan zakat dari masa Rasulullah, masa Khulafaur, sampai kaum muslimin abad ke-17 atau 18 Masehi. Nah, jadi hari ini kita tidak bisa merasakan bagaimana zakat ditegakkan dengan benar, dan ada satu kata yang hilang dari kaum muslimin hari ini ketika zakat tidak kita tegakkan dengan benar, itulah jizyah. Nah, jadi kata ini menjadi sangat terasing sekali. Nah, jadi oleh karena itu inilah jalan kita untuk kembali menegakkan zakat dengan benar. Karena hari ini zakat terjadi banyak sekali bid'ah. Jadi dalam zakat itu ada dua jenis, zakat fitrah dan zakat mal. Yang kita maksud di sini adalah zakat mal. Bagaimana zakat mal terjadi banyak penyimpangan dalam pelaksanaannya sebagaimana digariskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Sejak kapan munculnya penyimpangan itu? Sejak munculnya era modernitas yang berlangsung pasca revolusi Prancis tahun 1789 sehingga memunculkan yang namanya modern state. Dari situlah zakat banyak terjadi perubahan dan fikihnya pun banyak berubah, banyak diubah oleh kaum modernis Islam menjadi fikih kontemporer. Nah, jadi hari ini banyak orang merujuk dalam pelaksanaan zakat adalah kitabnya Yusuf Qaradawi, yang mana hal itu di situ banyak terjadi sekali perubahan-perubahan dalam fikih zakat. Nah, alhasil terjadi banyak sekali efek domino ketika kita melakukan pengubahan terhadap fikih zakat. Nah, jadi yang nampak dari kita hari ini adalah bagaimana siapa yang berwenang dalam menarik zakat. Kita merujuk pada surat At-Taubah 103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudz min amwalihim sadaqatan." Tariklah zakat. Tariklah zakat, ambillah zakat. Jadi zakat bukanlah sekedar sedekah biasa. Zakat adalah ibadah yang ditarik, dia harus diambil. Siapa yang berhak mengambil zakat ini? Inilah ulil amri minkum. Nah, maka kita akan bertemu dengan surat An-Nisa ayat 59. Wa atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Maka taatilah Allah, taatilah Rasul, dan pemimpin di antara kamu. Nah, jadi pemimpin di antara kamu inilah yang berhak sebagai pihak berwenang dalam menarik zakat. Jadi tafsir modernitas hari ini bahwa pihak berwenang itu adalah head of state, adalah suatu pemimpin dalam sebuah state yang muncul entitas baru, yang ini adalah sejak pasca revolusi Prancis tahun 1789. Jadi muncullah fikih modernitas yang kita sebut dengan fikih kontemporer, di mana seolah-olah head of state itu adalah sebagai pemimpin yang juga disematkan sebagai ulil amri minkum. Nah, di sini terjadi banyak masalah yang alhasil memunculkan bagaimana kekeliruan dalam pelaksanaan zakat. Nah, yang kedua, setelah kita mengalami masalah dalam siapa yang berwenang mengambil zakat, maka yang menjadi masalah kedua adalah alat bayar zakat. Nah, jadi sejak zaman Rasulullah sampai abad ke-18, zakat mal adalah dibayarkan dengan harta. Apa yang dimaksud dengan harta? Ini adalah yang memiliki nilai sesuai dengan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kembali pada soal ulil amri minkum,
Jika tahun 1500-an atau 1400-an di Nusantara ini tidak ada perdebatan ulil amri minkum, maka kita lihat orang Aceh, maka muslimin Aceh membayar zakat pada Sultan Aceh. Orang Takengon membayar zakat pada Amir di Takengon. Orang di Delhi membayar zakat pada Sultan Delhi. Orang Asahan membayar zakat pada Sultan Asahan. Orang Banten, muslimin di Aceh membayar zakat pada Sultan Banten. Orang Demak membayar zakat pada Sultan Demak. Jadi di sanalah tempat para kaum muslimin membayar zakat pada sultan-sultan, pada pemimpin, dan itu adalah ulil amri minkum yang berlangsung pada zaman itu. Nah, hari ini terjadi sangat perbedaan karena terjadi banyak sekali teori-teori yang muncul pasca merebaknya filsafat, maka muncullah teori-teori, idea tentang bagaimana memahami Islam. Nah, alhasil Islam tidak hadir dalam bentuk yang sebagaimana diamalkan oleh kaum muslimin terdahulu. Nah, oleh karena itu, dampak terbesarnya adalah hilangnya fikih zakat, hilangnya jizyah, dan hilangnya syariat Islam. Yang muncul adalah hari ini adalah bagaimana mencocok-cocokkan hukum kufar, hukum yang dibuat oleh Hindia Belanda, Kod Napoleon, seolah-olah itu sesuai dengan Islam. Nah, jadi itulah yang disebut dengan Islamisme, Islamisasi. Nah, jadi ini adalah jalan kekalahan. Hal yang tidak lagi bisa kita gunakan karena sudah 300 tahun Islamisasi itu dilakukan, Islam berada di bawah kaki tangan kufar. Maka kita harus kembali kepada Islam, bukan Islam yang kita ubah, bukan fikihnya kita ubah. Nah, salah satu dampak terbesar dari hilangnya Islam tadi, hilangnya syariat adalah ketika kita mengislamisasi segala yang muncul dari produk kufar, yang muncul pasca Renaissance, pasca Revolusi Prancis. Yang dampak terbesarnya adalah pada kehidupan kita masing-masing. Jadi problem kedua dalam zakat adalah alat bayarnya. Sejak zaman dulu, parameter dalam membayar zakat adalah emas dan perak. Jadi ini dia yang menjadi unsur yang sangat penting. Jadi Rasulullah dalam sebuah hadis sudah menetapkan bagaimana nisab zakat adalah 20 dinar, maka nisabnya adalah setengah dinar. 200 dirham, maka nisabnya adalah 5 dirham. Nah, jadi hari ini 300 tahun kita sudah kehilangan yang namanya emas dan perak. Karena controlling dunia hari ini di bawah yang namanya elit bankir. Mereka lah yang mengontrol head of state. Mereka lah yang mengatur bagaimana state diberlakukan. Dan ini muncul sejak Revolusi Inggris tahun 1668 ketika Raja William of Orange diutangi oleh satu entitas bankir Yahudi sebesar 25 juta pound. Pound ketika itu masih dalam bentuk emas, yang dengan syarat bahwa si bankir ini berhak mendirikan Bank of England. Nah, maka dari inilah yang dikenal dengan utang nasional pertama di dunia. Nah, sehingga hari ini kita melihat bahwa setiap head of setiap state ini memiliki utang. Nah, jadi sejarah bagaimana itu bisa muncul, kita bisa melihat dalam Revolusi Inggris dan Revolusi Prancis. Revolusi Prancis, Napoleon Bonaparte menjadi kaisar Prancis setelah dibekali utang sebesar 75 juta franc oleh 25 bankir dari Prancis, dan mereka pun mengambil kewenangan untuk mengatur keuangan kerajaan Prancis atau Republik Prancis. Itulah yang kemudian berdiri Bank de France. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat bagaimana modul itulah yang kemudian muncul dalam setiap state. Nah, alhasil muncullah modernis Islam yang mengislamisasi, bahwa alhasil fikih kita rubah. Maka muncullah fikih kontemporer tadi yang alhasil zakat berubah. Zakat berubah, syariat pun dieliminasi. Maka kita hanya mengikuti pada Kod Napoleon. Itu yang kita anggap itu sesuai dengan Al-Quran. Nauzubillah min dzalik. Maka jalan itu sudah tidak bisa lagi kita gunakan. Jalannya adalah kita kembali kepada Islam. Sebagaimana Syekh Abdul Qadir As-Sufi menyampaikan, bukan Islam yang harus kita ubah, tapi kita lah yang harus berubah, kita kembali kepada Islam. Nah, maka dari itu, termasuk kita kembali kepada emas dan perak. Ini jalan untuk melaksanakan zakat, untuk menunaikan zakat sebagaimana dengan fikihnya. Maka dinar dan dirham harus kembali hadir. Nah, jadi dinar dan dirham ini adalah alat untuk bayar zakat. 20 dinar, maka zakatnya adalah setengah dinar. 200 dirham, maka zakatnya adalah 5 dirham. Inilah nisab yang setelah mencapai haul selama 1 tahun. Maka
setiap harta harus dizakati. Dan ini pihak yang berwenang mengambilnya adalah ulil amri minkum. Karena zakat itu harus diambil, bukan disedekahkan, bukan seperti sedekah. Hari ini kita memperlakukan masih seperti sedekah. Berapa zakat kita? Ya inilah zakat saya. Nah, jadi yang kedua, pihak yang berwenang mengambilnya juga harus dengan tegas. Karena prioritas program utama Khulafaur Rasyidin, Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah menegakkan zakat. Inilah era khilafah minhaj an-nubuwah. Jadi khilafah minhaj an-nubuwah adalah bagaimana zakat ditegakkan. Sebagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memberikan contoh kepada kita dan memberikan peninggalan yang besar kepada kita tentang bagaimana pentingnya menegakkan zakat dengan benar. Jadi apa yang dilakukan oleh Sayyidina Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, dia memerangi siapa saja yang memisahkan sholat dan zakat. Nah, apabila ada kabilah-kabilah muslim yang menolak untuk ditarik zakatnya oleh ulil amri minkum, maka ujungnya adalah perang. Nah, dan ini menunjukkan bahwa bagaimana teguhnya para sahabat dalam menegakkan dinul Islam, tidak bergeser satu senti pun. Walaupun itu berujung kepada, bisa dibilang hari ini bukan persatuan Islam yang dipentingkan oleh para masuk khulafaur, melainkan dengan tegaknya zakat. Karena dengan zakatnya tegak, maka tegaklah kekuasaan Islam. Karena dengan tegaknya zakat, maka muncul dua unsur secara bersamaan kembali bersatu. Unsur kekuasaan, yang kedua adalah unsur kekayaan. Wealth, power and wealth kembali bersatu padu. Nah, inilah jalan kekuasaan Islam. Karena dengan zakat, maka kita memerlukan seorang pemimpin, ulil amri minkum. Nah, siapa ulil amri minkum ini? Dialah yang memprioritaskan tegaknya zakat. Jika ada orang menyematkan saya amir, saya sultan, saya ini, tapi belum mengerjakan prioritas penegakan zakat, maka title ulil amri minkumnya belum bisa layak kita berikan kepada dia. Nah, yang kedua, apabila ada orang masih memiliki predikat seorang sultan, maka tugasnya adalah menegakkan zakat. Ambillah zakat para kaum muslimin dan kemudian sebarkan kepada para mustahi. Karena itu adalah haknya para mustahi. Itulah harta amanat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kewenangan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada ulil amri minkum. Mau amirkah, mau sultankah atau khalifah, apapun namanya. Nah, jadi zakat adalah menjadi kata kunci bagaimana seorang ulil amri minkum itu layak kita sematkan. Yang kedua, maka dengan zakat kita memunculkan satu kekayaan. Karena kekayaan adalah siapa pengendali harta. Siapa penguasa, dialah pengendali harta. Hari ini kekayaan bukan di tangan head of state. Kekayaan hari ini di tangan oleh para bankir. Sehingga para bankir dengan mudah mengatur head of state. Dengan mudah dia mengorder, saya perlu undang-undang ini, buatkan. Saya perlu ini, buatkan. Stop proyek N250, stop. Nah, inilah yang terjadi pada situasi modern state. Sebagaimana Napoleon diatur oleh para bankir, sebagaimana Raja Inggris diatur oleh para bankir. Jadi ini sudah nampak dalam periodisasi sejarah dengan mudah kita baca. Oleh karena itu jalan kaum muslimin adalah kita keluar dari halusinasi untuk berkuasa dengan jalan modern state, melainkan kita kembali pada menegakkan zakat. Dengan zakat maka kita memiliki model tata pemerintahan tersendiri. Karena dengan zakat mewajibkan adanya tata pemerintahan Islam, mewajibkan adanya seorang khalifah, adanya seorang amir yang menegakkan zakat. Nah, jadi zakat ini adalah kata kunci. Dengan di situ maka kita memerlukan yang namanya emas dan perak, dinar dan dirham. Nah, jadi ini harus kembali sebagaimana kembalinya dinul Islam. Nah, jadi emas dan perak ini adalah tegaknya zakat supaya menjadi alat parameter pembayaran zakat. Nah, kemudian siapa yang berhak mencetak emas dan perak? Ini adalah tugas para ulil amri minkum. Jadi tahun 1400-an Masehi atau 1500-an Masehi tidak ada perdebatan kita soal mana dinar dan dirham yang sah dan siapa yang berhak mencetak. Nah, jadi kaum muslimin di Aceh membayar zakat kepada Sultan Aceh. Orang di Asahan membayar zakat pada Sultan Asahan. Muslimin di Delhi membayar zakat pada Sultan Delhi. Muslimin di Palembang membayar zakat pada Sultan Palembang. Muslimin di Banten membayar zakat pada Sultan Banten.
muslimin di Cirebon bayar zakat pada Sultan Cirebon. Demikian seterusnya. Jadi itulah ulil amri minkum, di mana tempat kita membayar zakat dan di mana ulil amri minkum menunjuk amil untuk menarik zakat kaum muslimin. Nah, jadi bukan orang Cirebon membayar zakat kepada khalifah, bukan. Tidak pernah itu terjadi. Nah, jadi membayar zakat kepada sultan di Cirebon, bukan kepada sultan di Istanbul, kepada khalifah di Istanbul, tidak begitu. Nah, jadi ulil amri minkum ini adalah pemimpin lokal. Nah, maka kita memerlukan zakat lokal. Di mana kaum muslimin berada, maka kita harus kembali berjemaah menunjuk satu orang amir, tegakkanlah zakat supaya harta beredar dari muzaki kepada mustahi. Maka dengan demikian, maka pemerataan kekayaan kembali terjadi sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu kita kembali menegakkan fikih zakat secara benar. Nah, sebisa mungkin kita sudah menegakkannya dengan emas dan perak, dengan dinar dan dirham. Nah, zakat dibagikan pada muzaki, mustahi dengan perak. Kemudian dari situ maka dinar dan dirham akan kembali kita bisa gunakan. Nah, kemudian siapa yang berhak mencetak dinar dan dirham? Maka itu adalah tugas ulil amri minkum. Dia tidak bisa diserahkan kepada satu entitas tertentu. Sultan Aceh, orang muslimin di Aceh adalah menunaikan zakatnya di Aceh. Jangan membayar zakatnya ke Jakarta atau kepada tempat lain. Orang di Kalimantan, muslimin Kalimantan, bayar zakatnya adalah di tempat dia berada. Ini yang disebut dengan zakat lokal. Jangan bayar zakatnya kepada di tempat lain dengan alasan di sana belum ada sultan atau amir. Angkatlah di sana, tunjuklah satu orang amir atau buatlah diri engkau sebagai seorang amir, maka tegakkanlah zakat. Inilah jalan kita sebagaimana perintah dalam Al-Qur'an. Nah, jadi bukan kita berdalih tidak ada amir, tidak ada sultan, maka zakat kita serahkan kepada entitas lain. Salah. Maka jalan kita adalah kita kembali berjemaah, setiap masjid kita gunakan sebagai tempat untuk kembalinya zakat mal dengan benar sebagaimana fikihnya. Nah, jadi amir bisa ada berlangsung di mana dalam setiap lokal, dan kemudian dinar dirham bisa dihadirkan di mana saja. Tidak mesti orang Aceh ingin membayar zakat kemudian harus menukarkan dulu emas dan perak kepada entitas lain. Bukan begitu. Dengan alasan di sana belum ada sultan, belum ada amir, maka kita harus menukarkan dinar dirhamnya orang lain. Bukan. Cetaklah di Aceh, dinar dirham hadirkanlah di Aceh, orang Medan hadirkanlah dinar dirham di sana, orang Asahan hadirkan di sana, orang Kalimantan cetaklah sendiri dinar dirham. Maka kita tidak memerlukan entitas-entitas apapun dalam sebagai money changer untuk penukaran dinar dirham. Maka dengan begitu, maka setiap wilayah di mana di sana ada seorang pemimpin yang bertanggung jawab terhadap takaran dan timbangannya dengan hanya merujuk kepada fikih sebagaimana dianjurkan oleh sunnah, maka ini akan muncul dalam setiap wilayah, dan itu di tangan para sultan dan para amir itu sendiri. Jadi kita tidak memerlukan entitas apapun untuk pengadaan dinar dan dirham, melainkan dia berada di para sultan. Jadi Sultan Bintan, Sultan Ternate, Sultan Cirebon sudah saatnya lah mencetak mandiri dinar dan dirham tanpa memerlukan entitas apapun. Nah, jadi maka dari sini kita terhindar dari komoditi, bahwa dinar dirham ini hari ini menjadi komoditi. Nah, dengan alasan bahwa kita memprioritaskan penegakan rukun zakat semata. Kita bukan ingin menghadirkan kembalinya emas dan perak, maupun yang justru yang prioritas adalah kembalinya dinul Islam. Dengan jalan kita mengembalikan syariat Islam dengan melalui penegakan fikih zakat. Kenapa zakat yang harus kita mulai? Karena di sana bersatunya kembali dua unsur yang sangat penting, yaitu kekuasaan dan kekayaan. Kekuasaan adalah kembalinya pemimpin muslimin, yang kedua kembalinya harta sebagaimana fitrah, dan itu adalah emas dan perak. Jadi zakat kembali sebagaimana dijalankan oleh sunnah, sapi bayar sapi, kambing bayar kambing, sayur mayur bayar sayur mayur, kacang-kacangan bayar kacang-kacangan. Inilah zakat yang benar. Maka dengan begitu zakat pun berputar dari muzaki kepada mustahi, muzaki kepada mustahi. Maka ini akan sangat membantu dalam persoalan keuangan atau persoalan moneter yang melanda kaum muslimin hari ini akibat ribawi yang diprogramming oleh banking system. Maka dengan tegaknya zakat, ketaatan kita akan kembali kepada ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala,
melalui taat pada Rasulnya, dan melalui taat pada ulil amri minkumnya. Jadi ulil amri minkum adalah mereka yang memprioritaskan tegaknya zakat, bukan memprioritaskan urusan lain. Jika ada yang mensematkan dirinya sebagai khalifah, amir, atau sultan, tapi belum memprioritaskan rukun zakat, maka ini yang harus kita dorong supaya mengarah kepada ke sana. Jadi inilah jalan kita bagaimana tegaknya syariat Islam. Dengan tegaknya zakat, maka akan memunculkan ibadah muamalah yang lainnya, termasuk tijarah dan lain-lain. Ini kan mudah dijalankan karena dengan tegaknya zakat lokal, maka setiap muslimin menegakkan zakatnya, muncullah di setiap wilayah manapun emas dan perak yang menjadi alat tukar. Karena emas dan perak adalah alat bayar zakat, maka nilai dari emas dan perak ini ditentukan sendiri oleh para kaum muslimin.